Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Baik. Bagaimana keadaan sehat? Sehat. Baiklah, puji Tuhan kalau begitu. Ada yang sakit? Tidak. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran kita absen dulu ya. Iya. Ya, diingatkan ya. Iya. Sestika Putriani Hulu, Hadir, Pak. Astuti Laya, Hadir, Pak. Jonathan, Hadir, Pak. Paris Manjaya, Hadir, Pak. Noristika, Hadir, Pak. Charles, Hadir, Pak. Dimarwati, Hadir, Pak. Kristiani, Hadir, Pak. Gilbar, Hadir, Pak. Renald, Hadir, Pak. Real. Hadir, Pak. Oke. Ada yang absen? Tidak. Semua hadir ya? Iya. Ya. Begitu. Jadi sekarang kita memulai pembelajaran kita. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Ya. Jadi siapa yang mau berdoa, yang bawa kita dalam doa yang pertama? Saya, Oke. Pak. Oh, silakan. Ayo, berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pertolongan kepada anak-anakku sehingga kami bisa sampai di sekolah ini. Bapak, kami mau belajar, berikan kami kepintaran dan kepintaran dan kesehatan. Bapak ini gak doa nama Yesus kami melalui nama Yesus. Amin. Amin. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita mau masuk dalam materi kita, ya, gimana kita mau bernyanyi? Iya. Mau bernyanyi? Halo. Apa? Nenek. Fotonya. Oke, luar biasa. Mau itu? Tiga, ya. Potong berean sama sering berlari, menarik rasa empat kali, seorang ke kiri, seorang ke kanan, la 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 la. Oke, baik. Nah, sekarang kita masuk dalam pembelajaran kita, yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia. Itu satu topiknya yaitu tentang antonim kata. Sebelum kita lanjut, ayat-ayat dulu, ya. Karena yang pernah kita pelajari itu tentang sinonim. Siapa yang masih ingat, ya? Apa itu contoh kata sinonim? Saya, Pak. Ya, silakan. Meja kursi. Apalagi? Coba. Ya, sinonim. Silakan. Panas dingin. Yang lain. Siapa lagi? Silakan. Saya, Pak. Enak manis. Ya, betul. Siapa lagi? Satu lagi. Saya, Pak. Ya. Pahit asam. Oh ya, sudah. Jadi sinonim itu ya, jadi masih ada yang ingat ya kemarin itu bahwa kata yang sama artinya seperti meninggal, kan? Sinonimnya mati atau wafat. Nah, itu tentang sinonim. Baik, gak apa-apa anak-anak hebat. Dan sekarang kita masuk ke antonim. Ya, antonim. Ini antonim. Jadi antonim di sini adalah kata yang berlawanan, ya, atau kata yang maknanya berlawanan, ya, tidak sama seperti sinonim, ya. Kalau sinonim kemarin itu adalah kata yang artinya sama. Sekarang
kata yang maknanya atau artinya berlawanan. Nah, kenapa kita harus mempelajari itu? Agar kita bisa mampu berbahasa yang baik. Ya, kenapa lagi? Untuk mampu untuk memahami makna-makna setiap kata itu. Ya, jadi antonim di sini, ya, kita bisa memberi satu contoh antonim. Ya, antonimnya seperti contohnya tinggi. Tentu kita bisa memahami apa makna tinggi itu, sehingga kita bisa mendapatkan apa lawannya, makna lainnya yang berlawanan dengan tinggi, yaitu seperti rendah. Nah, lagi seperti pergi. Tentu kita bisa memahami apa itu namanya pergi. Yang kata pergi itu beranjak dari tempat yang semula melangkah ke tempat lain. Itu pergi. Nah, tentu antonimnya di situ adalah pulang. Nah, itu adalah antonim, kata antonim. Artinya setiap kata antonim itu mempunyai makna, ya, mempunyai makna. Oke, setelah itu tentu pasti kalian sudah tahu. Anak-anak sudah tahu bisa menebak apa saja itu namanya kata antonim. Ya kan? Iya. Antonim. Ya. Siapa yang bisa kasih contoh satu kata antonim? Saya Pak. Oh, silakan. Emas, perak. Oke, baik. Yang lain? Antonim. Saya Pak. Ya. Takut berani. Ya, bagus. Takut berani. Itu lawannya, berlawanan. Artinya, kalau takut itu berlawanan dengan berani. Apa lagi? Apa lagi? Saya Pak. Ya. Panas dingin. Ya, panas dingin. Betul. Itu panas dingin itu termasuk dalam kata antonim. Nah, itu kata antonimnya. Jadi harus kita tahu bagaimana memahami ya kata-kata antonim. Ya. Nah, setelah itu saya jelaskan, tentu pasti anak-anak sudah bisa mengerti, ya kan? Sudah bisa mengerti, sudah kan? Apa itu nama? Apa itu kata antonim? Bagaimana contohnya? Kan begitu? Ya. Bisakah kalian memberi contoh lain? Satu lagi? Siapa? Antonim. Apa? Oke. Ada yang lain? Ya, tidak. Nah, contohnya seperti yang tadi saya baru bilang tadi bahwa seperti panjang, itu adalah pendek. Nah itu, kita harus berpikir dulu ya, berpikir secara logis bagaimana apa itu yang namanya kata antonim. Nah, bagaimana kalau saya tanya? Ya bisa, jawab ya. Antonim kata dari kanan. Kiri. Ya, kiri. Antonim kata dari pahit. Manis. Manis. Nah, itu. Nah, itu contoh-contoh kata antonim. Oke, anak-anak, saya tanya setelah saya jelaskan pasti anak-anak sudah bisa mengerti ya kan? Iya. Sudah? Sudah. Betul? Betul. Ada yang perlu ditanya? Tidak. Ada yang perlu ditanya? Ada. Ada? Ada. Ya, silakan. Pertanyaan apa? Apa tujuan mempelajari kata antonim? Oke, baik. Apa tujuan kita mempelajari kata antonim? Tujuannya agar kita bisa ya mampu berbahasa Indonesia yang baik. Dan kemudian agar kita bisa memahami setiap makna arti kata tersebut. Itu tujuan kita. Ya. Nah, kalau kita bisa memahami, maka kita bisa mencari atau mendapatkan kata yang berlawanan di situ. Kita mampu memahami dan mampu berbahasa Indonesia yang
Baik. Ada lagi? Ada. Ada. Apa perbedaan kata sinonim dan antonim? Oke, baik. Apa perbedaan kata sinonim dengan kata antonim? Kemarin kita sudah pelajari tentang sinonim. Ya. Pengertian sinonim itu adalah kata yang pengucapannya dan penulisannya berbeda dan artinya sama. Atau dengan kata lain, sinonim itu adalah kata yang sama arti. Sedangkan antonim, seperti yang kita bilang tadi, bahwa pengucapan dan penulisan berbeda dan artinya juga berbeda. Atau dengan kata lain, sinonim itu adalah kata yang maknanya berlawan atau kata berlawanan arti. Nah, itu. Ada lagi? Tidak. Baik, tidak ada lagi. Nanti saya kasih tugas ya. Ya. Nah, sebelumnya kita kasih tugas. Tidak. Tetap semangat kan? Masih semangat? Asik. Betul? Betul. Bagaimana itu? Tepuk semangat. Bisa? Ayo, kalau semangat kita main dengan tepuk semangat. Silakan berdiri. Silakan. 1, 2, 3. Oke, silakan. Nah, sekarang saya kasih tugas. Ya. Tugasnya adalah tuliskan satu contoh kata sinonim. Silakan. Sekali lagi saya bacakan. Tugasnya sekarang adalah tuliskan satu contoh antonim. Antonim ya. Contoh antonim. Silakan. Oke, bagaimana? Ada yang dapat? Sudah selesai? Sudah. Sudah? Belum? Ya silakan cepat. Semangat, semangat, semangat. Sudah? Sudah siap? Oke, yang sudah siap. Siapa? Menurut tangan, bacakan. Saya Pak. Betul. Silakan. Keluar masuk. Antonim keluar adalah masuk. Ya, benar. Lagi? Saya Pak. Ya, silakan. Buka tutup. Buka tutup. Ya, benar. Lagi? Saya Pak. Ya. Satu berani. Takut berani. Ya, benar. Oke, baik. Terima kasih. Nah, kira-kira itulah ya penjelasan tentang antonim kata. Nah, setelah itu karena sudah waktunya sudah selesai dan kita akhiri pertemuan kita kali ini. Kemudian nanti saya Bapak kasih tugas di rumah ya. Dikerjakan ya nanti tugasnya. Ya, nanti pada pertemuan berikutnya kita akan membahas kembali. Baik. Sebelum kita akhiri pertemuan kita, tentu kita serahkan diri kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Siapa yang berdoa? Oh, silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, berkati kami supaya kami bisa belajar materi yang diberikan kepada kami. Supaya kami ya Tuhan
Sebentar lagi kami akan berbisa dengan di tempat ini, Tuhan ada orang yang kasih dengar menjelaskan nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Baik, karena sudah selesai pertemuan kita, dan jangan lupa sekali saling ingatkan, nanti tugas dikerjakan dulu Di rumah. Oke, terima kasih. Selamat pagi.